Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, ketemu lagi di sini dengan channelnya Pada Ian, yang pada kesempatan ini akan membahas sedikit biografi tentang tokoh pahlawan nasional yang cukup terkenal. Beliau adalah Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin, seorang budayawan asal Indonesia ini adalah pahlawan nasional dengan banyak prestasi yang menakjubkan. Selain menjadi seorang budayawan, beliau juga merupakan sastrawan, politikus, serta ahli dalam bidang hukum. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin juga merupakan salah satu tokoh penting sekaligus pelopor dalam berdirinya Sumpah Pemuda. Beliau memiliki seorang ayah yang bernama Usman Bagindo Khatib dan ibunya bernama Siti Saadah, merupakan orang yang gigih dalam menuntut ilmu, bahkan pendidikannya bisa dibilang lengkap. Pada sekitar tahun 1920, Muhammad Yamin memulai karirnya di bidang sastra dengan menjadi seorang penulis. Sebuah karya pertama yang ditulis beliau menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera. Dalam bidang tersebut, beliau sudah menghasilkan banyak sekali karya dalam bentuk drama, esai, novel, sejarah, dan puisi. Beliau juga memulai karir di bidang politik. Dalam bidang politik karirnya, ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta, yaitu dengan bergabung dengan organisasi Jong Sumatera Bond dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang pada waktu itu dibacakan di Kongres Pemuda II. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikahi seorang wanita bernama Siti Sundari yang merupakan seorang putri bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Dari pernikahannya melahirkan seorang putra laki-laki yang bernama Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Biodata singkat Muhammad Yamin, nama lengkap Muhammad Yamin, tempat dan tanggal lahir Sawah Lunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903. Wafat di Jakarta tanggal 17 Oktober tahun 1962. Agama Islam. Orang tua, ayahnya bernama Usman Bagindo Khatib, ibunya bernama Siti Saadah. Istrinya bernama Siti Sundari, anaknya satu bernama Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Gelarnya adalah pahlawan nasional. Ketika masih kecil, Muhammad Yamin memulai pendidikan di Hollands Indische School atau HIS di Palembang. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HIS, Muhammad Yamin melanjutkan pendidikannya di Al-Himin Middle School AMS di Yogyakarta.
Ketika di AMS, beliau mulai belajar tentang sejarah purbakala dan berbagai bahasa asing seperti bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Kai. Setelah lulus dari AMS, Muhammad Yamin ingin melanjutkan pendidikannya di Leiden, Belanda. Namun niatnya tersebut ditunda karena sang ayah meninggal dunia pada saat itu. Akhirnya, setelah kejadian tersebut, Muhammad Yamin melanjutkan pendidikannya di Roosevelt, Batavia. Di sekolah tersebut merupakan sekolah tinggi hukum yang berada di Jakarta, yang sekarang berganti menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 1932, beliau mendapatkan gelar Master in Jurisprudence atau Sarjana Hukum. Pada tahun 1932, setelah mendapatkan gelar sarjana hukumnya, Muhammad Yamin bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada saat itu juga, beliau tercatat sebagai anggota Partindo. Pada masa penjajahan Jepang, tahun 1942, Muhammad Yamin bertugas di PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat. Pada saat Soekarno menjadi presiden, Muhammad Yamin menduduki beberapa jabatan penting dalam masa pemerintahan pada saat itu. Di antaranya, sejak tahun 1950, Muhammad Yamin menjadi anggota DPR, kemudian juga Menteri Kehakiman, berturut-turut Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Juga sebagai Menteri Sosial dan Budaya, Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua Dewan Pengawas IKBN, Antara, dan Menteri Penerangan. Itulah beberapa jabatan yang dipegangnya waktu itu. Sebagai pahlawan nasional, Muhammad Yamin juga mendapatkan penghargaan yang sangat menakjubkan. Berikut ini beberapa penghargaan yang diberikan kepada Muhammad Yamin. Pertama, pada tahun 1973, sesuai dengan SK Presiden RI nomor 088-TK-1973, Muhammad Yamin mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Selain itu, juga mendapat bintang Mahaputra Republik Indonesia. Gelar yang lain yaitu tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta Lambang Gajah Mada dan Panca Dharma Korps. Masih penghargaannya yaitu tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Petaka Komando Strategi Angkatan Darat. Muhammad Yamin tutup usia pada tanggal 17 Oktober tahun 1962 di Jakarta. Beliau dimakamkan di kampung halamannya tepat di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin wafat ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Penerangan pada waktu itu. Itulah biografi singkat Muhammad Yamin sebagai seorang pahlawan nasional yang jasa-jasanya tidak pernah akan terlupakan sampai kapanpun. Sahabat muda, ya, sebagai generasi muda, kita tidak boleh melupakan tokoh-tokoh nasional yang memiliki peran besar dalam upaya menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia.
jas merah. Jangan lupakan sejarah. Tekad yang kuat dalam menimba ilmu hingga mencapai kesuksesannya bisa menjadi motivasi untuk generasi saat ini dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.